Seseorang terkejut setengah mati setelah black magic-nya gagal menyentuh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Oke. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya. Seseorang terkejut setengah mati setelah black magic-nya gagal menyentuh kamu. Oke, fokus dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Magician, teman-teman. Ya, lagi dan lagi black magic, dan black magic. Guna-guna ya, teluh, santet, dan memang tidak dapat dipungkiri kamu dikelilingi oleh banyak banget orang-orang yang mungkin memiliki kekuatan ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, orang-orang yang memiliki sebuah kemampuan ya tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Oke. Nah, The Magician ini muncul hadir teman-teman, tidak dapat dipungkiri ya. Lagi dan lagi memang selalu saja ada black magic di dalam kehidupan kamu. Tidak dapat dipungkiri itu loh teman-teman ya. Kenapa aku katakan demikian? Ya mungkin karena kamu juga bergelut di dalam dunia ini spiritualitas ya teman-teman, ataupun mungkin juga karena adanya hal-hal yang lainnya. Ya biasa sih seperti itu. Nah, kemudian dari kartu pertama ini ya, ini menggambarkan tentang energi dari seseorang yang mungkin dengan kata lain aku katakan teman-teman selalu gitu loh ya, selalu berupaya berusaha untuk terus-menerus mengirimkan black magic ke kamu, guna-guna kepada kamu teman-teman. Tetapi yang aku lihat apa yang mungkin dia lakukan kepada kamu itu selalu mengalami sebuah kegagalan gitu sih. Ya, selalu saja gagal ya. Bukan hanya mungkin 1, 2 dukun, tetapi mungkin lebih dari itu ya teman-teman. Dan ini yang mungkin membuat dia itu akan syok, terkejut ya ketika nantinya akan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Nah, itu teman-teman. Nanti kita akan lihat ya, siapa kamu yang sebenarnya ketika ada seseorang yang mengirimkan black magic, kenapa kamu tidak pernah ada dampaknya gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya, dan pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords ya, ataupun 3 pedang. Nah, 3 pedang ini muncul hadir teman-teman. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap seseorang ya, tetap sih yang aku katakan mengirimkan black magic pada kamu dan dia terkejut banget ya. Ternyata salah satu hal yang membuat dia saat ini terus berambisi untuk mengirimkan black magic untuk menghancurkan kehidupan kamu, ternyata karena adanya ini teman-teman ya, sebuah rasa kecemburuan. Oke? Sebuah rasa kecemburuan ataupun sebuah rasa gimana ya? Seperti kecewa, sakit hati, dendam, nah itu teman-teman. Ya, berarti dari apa yang aku lihat pada kartu kedua ini banyak faktor yang menyebabkan mungkin ya. Apakah ini menyangkut tentang kehidupan asmara, menyangkut tentang dunia bisnis kamu, pekerjaan kamu, ya. Kemudian mungkin keluarga kamu sendiri, ya nggak menutup kemungkinan. Namanya juga black magic, bisa datang dari manapun, ya dari arah yang mungkin tidak disangka sebelumnya teman-teman. Tetapi yang terjadi saat ini adalah ya kamu melihat gitu, kamu merasakan sebenarnya adanya energi yang mungkin datang mendekat yang mencoba untuk mengganggu ya teman-teman, menyakiti, menzalimi kamu. Tetapi yang kamu rasakan hingga saat ini mungkin ya tidak ada gitu sih. Ya, dan ini yang membuat orang-orang yang telah mengirimkan black magic itu benar-benar terkejut banget teman-teman. Sangat-sangat terkejut banget. Nah ini aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Jika aku fokuskan energi kartu ketiga ini terhadap kondisi kehidupan kamu, oke, Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan bahwasanya memang tidak dapat dipungkiri ya, kamu bukan orang sembarangan. Ya, itu tadi kamu juga memahami tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Memahami ataupun tidak dipahami, teman-teman. Tetapi yang memang yang jelas aku merasakan ada sebuah energi yang sangat-sangat begitu besar. Yang saat ini memang benar-benar lagi memproteksi kamu, menjaga kamu, teman-teman. Ya, mungkin saja dia adalah para leluhur kamu yang selalu senantiasa teman-teman setia
Ya namanya leluhur pasti dia akan apa ya, menjaga mati-matian ya, mungkin keturunannya ya seperti itu. Dan kemudian mungkin kodam pendamping kamu. Nah, ini juga menjadi satu faktor ya, kodam pendamping yang selalu juga senantiasa setia ya. Biasa sih kalau kodam pendamping ini teman-teman ya, dia akan rela mengorbankan nyawanya gitu sih ya untuk melindungi tuannya ya, teman-teman. Dan ini sama halnya terhadap energi yang saat ini aku lihat tentang kehidupan kamu, teman-teman. Mungkin memang ini tarikan energi kamu ya ketika memang di dalam kehidupan kamu dikelilingi oleh circle orang-orang yang uh, notabene suka bermain black magic, teman-teman. Nah ini, ya. Nah, seperti yang aku katakan pada kartu kedua, ada sebuah keirian, ya, kecemburuan, sakit hati yang pernah terjadi. Apakah kamu pernah berkonflik dengan dia, ataupun mungkin ada hal-hal yang lain ya, teman-teman, yang menyebabkan, ya, sehingga pada intinya sih ini orang nggak pernah cerah gitu sih. Dan kali ini dia bakal benar-benar terkejut loh ketika mengetahui ya, mengetahui sebuah kekuatan yang mungkin ya, teman-teman, lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang mungkin dia bayangkan. Nah, apa itu teman-teman? Ya mungkin kalau leluhur, mungkin kalau kodam pendamping, oke? Mungkin dia sudah mengetahui gitu sih. Tetapi kekuatan yang lebih besar yang ada di dalam diri kamu ya, ya di dalam diri kamu gitu teman-teman. Ya ini kekuatan yang paling terbesar sebenarnya. Kekuatan apa? Keimanan kamu, keyakinan kamu, ya doa-doa kamu itu yang membuat kamu tuh seperti bercahaya. Ya. Jadi karena hal-hal ini yang membuat orang-orang seakan-akan bakal terkejut dan bahkan takut. Bisa jadi serangan yang dia lakukan ini mental dan bahkan kembali kepada dia. Ya bisa jadi, teman-teman. Ya, karena apa? Ya kekuatan yang seperti ini mungkin jarang banget orang memilikinya. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu ya, teman-teman, yang memang memiliki sebuah keyakinan terhadap dirinya sendiri. Oke. Next, pada kartu berikutnya aku punya The Hanged Man. Nah, hal yang memang cukup membuat kamu terkejut juga adalah ketika melihat seseorang tersebut sudah melakukan banyak hal, teman-teman. Ya, sudah melakukan banyak hal gitu ya. Apa contohnya, teman-teman? Itu tadi dari dukun ke dukun ya. Berarti bukan satu dukun nih. Bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya hingga mencari seseorang yang mungkin benar-benar sakti dan hebat mandraguna ya. Mungkin seperti itu sih. Tetapi fakta nyatanya ya itu tadi ya, teman-teman, tidak ada sama sekali dampak yang kamu rasakan di sini ya. Dan kemudian pengorbanan dia ini ya termasuk dari segi materi juga ya, pastinya dia pasti sudah banyak banget mengeluarkan uang ya, teman-teman. Nyatanya faktanya juga tidak berhasil dan bahkan mohon maaf ya, teman-teman, dia rela bersekutu ya dan bahkan memberikan dirinya nih kepada si dukun, teman-teman. Ya artinya dengan kata lain mungkin dia menjual dirinya kepada si dukun. Nah, ini ya walaupun memang tidak semua tetapi memang aku merasakan juga energi tersebut ada di sini. Ya apapun dia lakukan gitu sih. Ya agar hasratnya ataupun agar keinginannya untuk menghancurkan kehidupan kamu bisa terpenuhi, bisa tercapai gitu. Tetapi kali ini karena dia sudah habis-habisan ya sehingga mungkin dia rela memberikan dirinya kepada si dukun. Tetapi apa yang terjadi? Ya dia akan benar-benar terkejut dong, teman-teman. Ketika mungkin dukun yang dia jumpai adalah ya yang mengaku dukun ya ataupun mungkin tidak memiliki kekuatan dan hanya apa namanya teman-teman ya, misalnya mengelabui, ya itu ternyata dia tersesat dengan obsesinya sendiri teman-teman ya. Ternyata memang segala sesuatunya itu tidak baik ya, apalagi memang tujuannya tidak benar gitu ya. Jadi memang dampak negatifnya terhadap dirinya sendiri. Dan kemudian pada kartu yang kelima aku punya Four of Cups ya ataupun 4 cangkir. Nah, sebagai energi penutup nih teman-teman. Oke, 4 cangkir ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, bahwasannya sih dia adalah seseorang yang mungkin pernah kamu tolong juga sih. Seseorang yang pernah kamu bantu ternyata setelah dibantu menolong ya ingin menikam kamu dari belakang. Sudah banyak mungkin terjadi ya teman-teman. Dan kemudian melihat dari energi ini sih sebenarnya ini orang memang cukup keras kepala banget ketika mungkin kamu merasa kamu bersalah ya dan kamu berupaya berusaha untuk meminta maaf kepada dia, maaf ya, meminta maaf kepada dia, nyatanya dia orang yang memang terlalu egois banget ya, teman-teman, orangnya mungkin terlalu sombong ya dan segala macam ya. Pokoknya pada intinya ya ketika dia sudah dendam, ketika dia sudah memiliki sebuah amarah dan itu memang wajib harus apa ya teman-teman ya, harus ada pembalasan gitu sih. Ya mungkin dari dia seperti itu. Tetapi kamu jangan khawatir ya, kamu jangan cemas karena ketika dia tahu siapa jadi dirimu yang sebenarnya teman-teman ya,
kali ini dia nggak bakal berani lagi nih. Ya, kali ini dia nggak bakal berani lagi untuk menyakiti kamu, teman-teman. Karena apa? Dia bisa jadi dampak yang akan diakibatkan oleh dia ataupun si dukun nanti cukup parah. Ya, bisa jadi akan ada senjata makan tuan, teman-teman di situ. Oke. Mungkin demikian teman-teman ya readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.